apa itu latihan mengajar maupun latihan di luar mengajar. Cuma hanya ini karena berlangsung dalam suasana pandemi, kegiatan ini banyak dilakukan secara daring. Tapi pada tahap yang sesungguhnya kita adalah praktek mengajar di sekolah dan praktek persiapan mengajar. Sekolah itu menyusun perangkat-perangkat yang dibutuhkan dalam kegiatan mengajar. Kegiatan ini merupakan satu ajang untuk membentuk dan membina kompetensi profesional yang disyaratkan oleh pekerjaan dari seorang guru atau lembaga kependidikan yang lain. Oleh karena itu, dalam PPL ini kita sangat dibutuhkan gitu kan, inovasi gitu kan, dari Bapak Ibu supaya dalam perkembangannya kita malah tidak bergantung kepada dosen maupun guru pamong, tetapi kita justru dituntut untuk memiliki inovasi-inovasi yang terkait gitu kan, yang notabene nanti
dan semoga ini bisa menjadi barokah bagi kita semua untuk kuat selalu dalam mengikuti TPG dari awal sampai akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, santai saja kita ikuti materi dari narasumber pertama Pak Abdul Syakir. Jangan lupa siapkan kopinya ya, siapkan gorengannya, ingkong kejunya, tidak usah gang ya. Ini tujuannya untuk ya refleksi aja, ngisi waktu hari Minggu Bapak Ibu, karena pandemi mungkin jenengan masih khawatir untuk keluar rumah dan kita bisa diskusi sambil bergurau dengan Pak Syakir. Ini orangnya lucu Bapak Ibu. Wah, betul ini kok lucu. Gitu ya. Oke. Untuk menyingkat waktu kepada Pak Syakir, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Nah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Pak Mita dan juga tim TPG, Pak Gali, dan semua tim yang hadir di pagi ini dan peserta PPG sekalian yang berbahagia. Pak Mita lagi santai hari ini sehingga diberi acara daring. Oke, baik, seperti yang disampaikan Pak Mita tadi, selama kurang lebih dua melaksanakan rangkaian PPG mulai dari yang PPL mulai dari PPL RPP 1 sampai PPL RPP 3 plus ada plusnya yaitu kegiatan PTK dan PTK. Tidak banyak membuang waktu, saya akan langsung share materi. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti terkait teknis lebih detail terkait LMS-nya Pak Gali yang akan menambahi. Sampun muncul layar? Sampun Bapak, sampun muncul. Oke, baik, kita akan sosialisasi kegiatan praktek pengalaman lapangan dan sekaligus penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan beriringan oleh semua peserta PPG yang akan melaksanakan PPL. Jadi sambil PPL mulai RTP 1, kemudian PPL RTP 2 sampai PPL RTP 3 itu akan bergandengan dengan kegiatan penelitian tindakan kelas. Hingga Bapak Ibu guru nanti produknya hasil dari kegiatan PPL selain laporan kegiatan PPL juga ada laporan kegiatan PTK. Baik, saya menyampaikan materi ini. Materinya saya modifikasi Pak Mita. Kalau isinya sebagian besar dari materi Pak siapa? Anies Maskur Pak. Ya Pak Anies Maskur. Tapi hanya tampilannya saya kemas biar lebih mungkin lebih menarik atau apa ya, atau justru tidak menarik kan. Karena saya sering siswa PowerPoint itu adalah poin-poin yang power gitu kan. Jadi tidak banyak teks. Nah, ketika saya sering mengatakan itu, kemudian saya sendiri menampilkan yang penuh teks kan tidak pantas gitu. Sehingga saya desain ulang. Oke, baik. Tujuan umum kegiatan ini yang pertama adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa. Yang dimaksud mahasiswa ini adalah Bapak Ibu guru dalam mempersiapkan pelaksanaan pembelajaran di menyusun RPP dan perangkatnya serta PTK serta penelitian kelas baik secara luring dan atau daring. Nanti ada beberapa skenario kapan harus luring dan kapan harus daring, kapan offline dan kapan online. Yang kedua adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa. Sekali lagi, mahasiswa ini adalah peserta PPG
dalam menerapkan. Jadi yang tadi mempersiapkan, sekarang kemudian menerapkan perangkat pembelajaran yang dibuat itu serta proposal PTK yang telah dirancang, baik nanti diterapkan secara daring maupun secara daring. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan non pembelajaran yang visible, baik nanti dilakukan secara daring dan secara luring. Jadi ada kegiatan non pembelajaran. Mungkin saja kegiatan rapat-rapat, manajemen sekolah, dan juga terkait nanti PTK kalau ada wawancara dan lain-lain. Oke, baik. Sedangkan tujuan khusus dan PPL dan PTK yang bersamaan ini, tujuan khususnya yang pertama adalah mendemonstrasikan kompetensi peserta sekalian melaksanakan dan menilai hasil pembelajaran. Dua, melakukan perbaikan pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik. Mana nanti perbaikan pembelajarannya sambil mengajar, sambil ber-PTK, itu sebenarnya PTK berfungsi sebagai evaluasi untuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Sehingga pada siklus berikutnya, kalau kita ngomong siklus, itu dilakukan perbaikan-perbaikan atau terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi pada siklus sebelumnya. Yang ketiga, harapannya adalah peserta yang dapat mendalami karakteristik peserta didik dalam rangka meningkatkan motivasi belajar. Ini agak banyak. Kemudian mengidentifikasi permasalahan pembelajaran di kelas dan mengatasi permasalahan pembelajaran tersebut. Ini bisa jadi terkait PTK-nya nanti. Jadi mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas pada pembelajaran berikutnya dengan merencanakan perlakuan apa yang perlu dilakukan dan menerapkan pembelajaran inovatif yang sudah disampaikan. Digunakan teknologinya, kayaknya sudah mengembangkan media-media pembelajaran video itu nanti terapkan dengan bagus waktu praktek pembelajaran. Kemudian juga peserta sekalian mampu menilai capaian pembelajaran menggunakan instrumen yang berorientasi pada higher order thinking. Nah, kalau di kelas saya yang sempat bertemu saya itu, saya wanti-wanti bahwa instrumen penilaian terutama untuk komponen pengetahuan usahakan hot kan, usahakan hot semua. Karena disinilah kemudian Bapak Ibu itu diminta untuk mampu bagaimana mengukur higher order thinking-nya siswa. Oke. Yang berikutnya adalah menindaklanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan dan kegiatan pengayaan atau remedial. Saya lihat di yang sudah ada, sudah dilengkapi dengan rencana pengayaan dan rencana kegiatan remedial. Berikutnya menyusun rancangan dan melakukan penelitian tindakan kelas sebagai salah satunya mengembangkan profesionalitas. Jadi PTK ini sebenarnya dalam rangka melihat permasalahan yang terjadi pada pembelajaran sebelumnya, kemudian coba ditingkatkan, diperbaiki pada proses pembelajaran berikutnya, pada siklus selanjutnya kalau kita bicara siklus. Kemudian melakukan remedial teaching bagi mahasiswa yang membutuhkan, ini dosennya. Tapi kalau yang ada yang belum memenuhi kriteria bisa jadi ada kegiatan tugas remedial. Lebih baik untuk pendekatan kegiatan PPL plus PTK ini ada dua prinsip yang dipegang, yaitu prinsip supervisi klinis dan refleksif. Dua pendekatan ini digunakan, jadi pendekatan dan pendekatan tindakan refleksi. Prinsipnya untuk kedua pendekatan ini berkelanjutan, relevan dengan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh peserta sekalian. Apa supervisi klinis itu? Supervisi klinis itu adalah bantuan profesional yang diberikan kepada Bapak Ibu. Nah, siapa yang memberikan bantuan profesional ini adalah dosen dan guru pamong. Dosen dan guru pamong memberikan bantuan Bapak Ibu PPL nanti dalam rangka meningkatkan kompetensi mengajarnya yang difokuskan untuk memperbaiki. Jadi makna supervisi klinis itu intinya adalah memperbaiki
memperbaiki proses belajar mengajar atau pembelajaran yang telah terjadi, sehingga pada pembelajaran berikutnya dapat lebih bagus lagi, dapat lebih baik lagi. Kemudian bersifat khusus itu dalam hal apa? Dalam hal mungkin tekniknya, dalam hal metodenya, dalam hal penggunaan media dan macam-macam. Jadi Bapak Ibu bersama dengan guru pamong dan juga dosen nanti akan berdiskusi terkait pelaksanaan PPL mulai RPP 1 sampai RPP 3. Bapak Ibu akan bersama dengan dua tenaga profesional, yang satu dari unsur dosen dan satunya dari unsur guru. Oke. Sedangkan makna dari tindakan reflektif itu adalah tindakan meninjau kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi Bapak Ibu peserta PPL itu meninjau lagi pembelajaran yang telah dilakukan, melihat mana yang perlu diperbaiki dan mana yang manfaatnya di sini adalah kalian dapat mengevaluasi proses pembelajaran. Jadi melihat mana yang kurang dan mana yang sudah bagus, termasuk mungkin dalam hal penggunaan media, penggunaan metode, penyampaian materi, dan juga dari segi kondisi siswa, bahkan penampilan Bapak Ibu guru sendiri. Jadi nanti direfleksi bagaimana pembelajaran yang telah dilakukan. Oke. Terus terkait dengan supervisi klinis tadi, terkait di klinis, maka beberapa prinsip yang ada di sini adalah satu, prinsip kolegial, artinya Bapak dan Ibu guru sekalian ini, peserta PPG ya, peserta PPL ini hubungannya dengan guru pamong dan dosen adalah seperti teman sejawat, jadi bukan atasan dan bawahan, sehingga nanti diskusinya bersifat interaktif, bukan direktif, jadi bukan bukan top down, jadi bukan dosen atau guru pamong yang menyuruh, tapi lebih banyak kepada saling diskusi bersama. Kemudian bersifat demokratis, artinya terbuka untuk saling berpendapat, ketika terjadi diskusi antara guru pamong bersama dosen dengan peserta PPL. Kemudian berpusat pada mahasiswa. Jadi di sini diskusi nanti di kegiatan refleksi pembelajaran bersama dosen dan guru pamong itu tetap mahasiswa yang berperan aktif. Karena nanti sasarannya adalah kebutuhan dan aspirasi mahasiswa. Kemudian dosen dan guru pamong itu sifatnya adalah memberi bantuan, jadi bukan instruksi. Kemudian kalaupun nanti dosen dan guru pamong memberikan umpan balik, itu berbasis data yang Bapak Ibu guru unggah ketika sudah hari ke-6 PPL. Karena nanti tiap PPL RPP itu mulai hari 1 sampai hari 6. Jadi berdasar data itu kemudian dosen dan guru pamong memberikan feedback, memberikan masukan. Baik, untuk kegiatan PPL-nya, ini bukan PPL ya, kegiatan visi klinisnya, dosen dan guru pamong itu mencermati laporan kegiatan pembelajaran yang Bapak Ibu guru lakukan, di praktek RPP 1 maupun sampai praktek RPP 3. Di dosen dan guru pamong mengamati laporan itu, mengamati data-data itu, tapi kemudian juga mahasiswa juga melakukan penilaian pribadi. Jadi selain minta ditinjau oleh guru pamong dan dosen, mahasiswa sendiri juga melakukan penilaian pribadi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian ada diskusi berikutnya, diskusi bersama dosen dan guru pamong. Nah, di sini yang saya maksud tadi terjadi hubungan yang bersifat kolegial, kemudian demokratis, berpusat pada siswa, dan seterusnya yang disampaikan pada slide sebelumnya barusan. Setelah ada diskusi, ada masukan-masukan dari dosen dan guru pamong, maka kemudian mahasiswa melakukan peningkatan untuk PPL pada RPP berikutnya. Jadi kegiatannya seperti itu, kegiatan supervisi klinisnya.
Kegiatan PPL sendiri, jadi memuat kegiatan persiapan, kemudian implementasi, ada kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada laporan PTK, ini salah tulis ya. Yang ini laporan PTK. Jadi yang ini adalah laporan PTK, kemudian terakhir juga ada presentasi PTK. Kayaknya terjadwal presentasi PPK itu di 2 hari terakhir kegiatan PPL. Untuk persiapan itu ada apa itu namanya? Penyiapan perangkat dan juga penyiapan sumber belajar. Kemudian diimplementasi, Bapak Ibu guru sekalian melakukan praktek mengajar di sini, bisa juga ada kegiatan konsultasi, kemudian refleksi. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian membuat jurnal aktivitas, kemudian melakukan ini apa istilahnya? Ini koreksi tugas mahasiswa, tugas siswa, dan melaksanakan diagnosis. Ini diagnosis. Ketik, kemudian PTK. Oke. Jadi rangkaian kegiatan PPL-nya seperti itu, kegiatan PPL-nya. Terus PPL bisa dilaksanakan secara luring untuk zona hijau dan zona kuning, tapi tetap mengikuti aturan yang ada di sekolah. Kemudian wajib daring untuk yang zona merah, wajib daring yang merah. Tetapi sekarang sepertinya sudah tidak ada yang zona merah. Untuk yang luring, untuk yang dapat tatap muka langsung, mahasiswa wajib melakukan perekaman PPL pada saat mengimplementasikan RPP 1 sampai RPP 3. Jadi memvideokan praktek mengajarnya, memvideokan itu, kemudian hasil rekaman pelajaran tersebut diedit, menghasilkan dua produk. Yang pertama, produk video pembelajaran yang berfungsi sebagai sumber belajar. Kalau di aturannya ini hanya satu yang wajib, jadi hanya satu RPP dari 3 RPP. Jadi yang divideokan sebagai sumber pembelajaran hanya satu. Tetapi video pembelajaran kedua, produk yang kedua yang berupa video pembelajaran implementasi RPP itu nanti diedit berdurasi 15 menit, 5 sampai 15 menit. Ini wajib untuk 3 RPP, dan ini yang akan dijadikan bahan review oleh guru dan dosen. Jadi yang wajib itu adalah membuat video pembelajaran yang Bapak Ibu guru lakukan kan tadi direkam, kemudian itu diedit sampai maksimal 15 menit. Nah, terkait yang video sumber belajar mungkin ada perubahan nanti karena ada keterangan di belakang tidak wajib. Nanti Pak Galih akan lebih menjelaskan ini terkait video pembelajaran sebagai sumber belajar. Tapi yang wajib 3 RPP ini untuk bahan review wajib dibuat oleh peserta sekalian. Terkait dengan mengedit video yang dari anggaplah satu pertemuan 1 jam lebih, 4 jam, itu kan diedit menjadi 15 menit. Hanya menjadi 15 menit. Tentunya harus hati-hati mengeditnya. Bagian mana yang harus tetap ada dan bagian mana yang boleh dipotong gitu kan. Untuk editing video, perhatikan bahwa tetap harus memuat kegiatan awal. Di dengan video itu kegiatan awalnya tetap harus ada, jadi ada kegiatan apresiasi dan pengkondisian siswa lahir batin, saya sebut lahir batin. 2, kegiatan inti, kegiatan penyampaian materi. Jadi penyampaian materinya, penggunaan metode, bagaimana interaksi Bapak Ibu, bagaimana bahasa lisannya, jadi suaranya yang tegas mulai awal sampai akhir, kemudian bahasa tubuh, evaluasi dan lain-lain. Perhatikan di sini bahwa Bapak Ibu guru sekalian itu mengembangkan host dalam pembelajaran. Juga menunjukkan bahwa menggunakan pendekatan PIPEK, berorientasi pada revolusi industri 4.0 dan kemudian memperkuat kemampuan berpikir. Kemudian ada kegiatan akhir adalah simpulan dan
tindak lanjut, yang terpenting di sini adalah simpulan yang dibuat Bapak Ibu, simpulan pembelajaran itu dibuat bersama dengan semua siswa. Jadi jangan Pak Guru yang menyimpulkan. Oke. Untuk lebih detailnya terkait editing video itu, saya sarankan bahwa Bapak Ibu guru sekalian mengacu kepada instrumen penilaian praktek pembelajaran yang ada, terutama praktek instrumen penilaian praktek pembelajaran UKIN. Jadi silakanlah memotongnya nanti berpedoman pada instrumen ini. Kapan Pak Guru menunjukkan kehangatan kepada siswa, keramahan, empati, yang seperti itu ya. Kalau harus muncul di pembelajaran maka itu tidak boleh dipotong nanti. Untuk lebih detailnya Pak Gali yang akan menjelaskan. Insya Allah akan. Lebih baik terkait PPL dan PTK. Jadi kan PPL yang dibahas. Sekarang bagaimana antara PPL dan PTK-nya? Ada dua pola di sini yang dapat dilakukan Pak. Pelaksanaan PPL dan PTK. Yang pertama adalah terpadu. Jadi PPL dan PTK itu terpadu. Dilaksanakan beriringan bersamaan. PTK itu sebagai evaluasi pelaksanaan RPP. Jadi sambil melaksanakan RPP 1, Bapak Ibu itu sudah sambil melakukan PTK siklus 1. Jadi sambil melaksanakan RPP 1, Pak Guru dan Bu Guru sekalian ini sambil melaksanakan PTK siklus 1. Ketika sudah ke RPP 2, Pak Guru melaksanakan PTK siklus 2. Ketika sudah masuk ke RPP 3, Pak Guru di saat itu sudah melaksanakan PTK siklus 3. Jadi beriringan di satu pertemuan. Ini yang terpadu, pola 1. Yang pola 2 itu adalah terpisah. Kalau yang tadi terintegrasi, yang ini terpisah. Nah, yang terpisah ini adalah ketika Bapak Ibu Guru melaksanakan implementasi RPP 1, Bapak Ibu Guru sekalian peserta PPG ini tidak melaksanakan PTK. Jadi tidak melaksanakan PTK. Nah, tapi kemudian PTK-nya dilaksanakan di lain waktu, di hari ke-5 atau hari ke-6. Nanti akan bisa kita lihat di desain jadwal terkait dengan yang PPL PTK terpadu dengan PPL PTK terpisah. Oke. Kalau saya sarankan dan pilihan teman-teman dari unsur dosen dan guru pamong kemarin menyarankan bahwa pilihlah pola 1. Jadi melaksanakan PPL dan PTK secara terpadu, tidak terpisah. Baik, ini rangkaian jadwal, rangkaian kegiatan untuk pelaksanaan PPL dan PTK pola 1. Nah, pola 1 ini berarti sesuai set sebelumnya, pola 1 itu adalah PPL PTK terpadu. Untuk RPP 1, Bapak Ibu Guru itu diberi waktu 6 hari. Kemudian 2 hari berikutnya adalah kegiatan review bersama guru pamong dan dosen. Pertama, kegiatan mahasiswa membaca kontrak kegiatan bersama PPL, kemudian pengarahan dari guru pamong, kemudian pengarahan dari guru pamong tentang yang akan dilakukan. Coba dicek di hari kedua dan hari keempat. Nah, pada hari kedua sampai keempat inilah kemudian Pak Guru itu peserta PPG yang saya maksud ya, Pak Guru dan Bu Guru ini mengimplementasikan RPP 1 lengkap dan PTK 1. Nah, jadi di sini langsung, jadi sambil mengimplementasikan RPP 1, Bapak Ibu Guru itu sudah melakukan PTK 1. Nah, sampai hari keempat, baru hari ke-5 ke-6 sudah mulai mengedit video, kemudian sampai durasi 5 menit itu, kemudian membuat video di YouTube, di setting publik ya Pak Gali ya. Nanti Pak Gali akan menjelaskan. Jangan privat, kayaknya kalau privat tidak bisa dibuka orang lain. Kayaknya dibuat setting publik kayaknya. Nanti Pak Gali akan lebih menjelaskan ini. Jadi settingnya bukan privat. Kemudian mengunggah 2 video, terkait 2 video atau tidak, nanti Pak Gali akan lebih menjelaskan. Jadi intinya di sini adalah ketika Pak Guru melaksanakan RPP 1,
mengimplementasikan RPP 1 sudah sambil melakukan PTK siklus 1. Nah, ini yang terpadu, Kalau yang pola 2, yang kemudian PTK dan PPL itu terpisah, lihat hari pertama sama, hari kedua Pak Guru itu dan Bu Guru sekalian mengimplementasikan RPP 1. Jadi di sini hanya mengimplementasikan RPP 1. Beda dengan yang barusan sambil melaksanakan PTK. Kemudian hari 3 ke 4 sudah melaksanakan editing video, jadi memenuhi tuntutan-tuntutan yang diperlukan di LMS. Baru kemudian hari ke-5, 6 sudah mulai memikirkan PTK-nya. Jadi hari ke-5 memastikan desain operasional PTK siklus 1 bersama dosen pembimbing dan guru pamong. Kemudian hari ke-6 praktek PTK siklus 1. Nah, ini yang PTK dan PPL-nya terpisah. Oke. Ini akan memakan waktu sehingga Pak Guru kan harus masuk kelas 2 kali. Dan sederhananya begitu. Satu praktek mengajar dan satu lagi masuk ke kelas untuk penelitian PTK siklus 1. Nah, kalau di unsur dosen kemarin yang batch 1 yang PPG tahap 1 itu lebih memilih ke pola 1. Jadi mengambil pola yang terpadu antara PPL dan PTK, bukan yang separate, bukan yang terpisah begini. Kegiatan untuk RPP 2, nah ini kegiatan review RPP 1 bersama dosen dan guru pamong di hari ke-7 dan hari ke-8. Ini sudah saya sampaikan tadi bahwa komponen review ada pendahuluan, inti, kemudian akhir. Saya sampaikan di editing videonya nanti bahwa komponen ada di video yang diedit. Untuk RPP 2 sama, yang pola 1 berarti sambil Bapak Ibu guru sekalian praktek atau mengimplementasikan RPP 2 itu sudah sambil melaksanakan PTK siklus kedua. Bersamaan, ini yang terpadu. Kegiatannya 5-6, kemudian sudah mulai mempersiapkan video dan hal-hal yang diperlukan untuk diunggah di LMS. Kemudian hari 7-8 untuk kedua ya, untuk RPP. Oh iya ya. RPP 1 pola 1. Oke, ini yang RPP 2 pola 2 seperti yang RPP 1. Di hari kedua itu praktek RPP 2-nya, baru hari ke-6-nya PTK siklus 2-nya. Disarankan nanti menggunakan pola 1. Untuk kegiatan review hari ke-7 dan 8, seperti kegiatan review untuk RPP 1 tadi. Terus untuk implementasi RPP 3 dengan pola 1, ya sama dengan tadi bahwa ketika Bapak Ibu praktek RPP 3 itu sudah masuk kepada PTK siklus 3. Sehingga hari 5-6 sudah mengunggah tugas itu dan lembar kerja terkait PTK. Ini yang pola 2 sama. Nah, jadi ini praktek RPP 3 lengkap di sini hari kedua itu. Yang praktek RPP-nya, kemudian hari ke-6-nya baru PTK siklus 3. Ini yang terpisah. Sehingga saran kami adalah menggunakan satu. Untuk review RPP 3 itu berbeda dengan review RPP 1 dan 2. Untuk RPP 3 itu ada 4 hari. Hari review untuk praktek RPP 3, jadi 2 hari dialokasikan untuk review hasil praktek RPP 3, kemudian 2 hari review hasil PTK lengkap, karena ini kan sudah PTK mulai siklus 1, siklus 2, siklus 3 sudah berupa laporan PTK. Ini sudah berupa laporan PTK. Jadi desainnya seperti begitu. Jadi tadi 8 hari, tambah 8 hari, kemudian yang ini 10 hari.
Total kalau hitungan saya 26 hari. Oke. Untuk supervisi klinis PPL 1 RPP 1 mulai hari pertama sampai hari ke-6 yaitu tanggal 25 Oktober besok sampai 30 Oktober. Nah, jadi 6 hari pertama itu mahasiswa melaksanakan konsultasi atau bimbingan dengan dosen dan guru pamong tentang produk pembelajaran. Ini sudah produknya ya yang dibicarakan, produk pembelajaran. Di RPP 1-nya seperti apa, karena ini akan diunggah juga, kemudian video sumber belajarnya untuk RPP 1, kemudian video praktek mengajar RPP 1 yang 5 sampai 15 menit itu boleh didiskusikan dulu, kemudian PTK siklus 1 plus LK 3.1 dan LK 3.2. Nanti Mas Gali ya yang menjelaskan isi terkait LK 3.1 dan LK 3.2. Kemudian semua produk ini, semua produk PTKA RPP 1, praktek 1 RPP 1 ini diunggah di LMS paling lambat hari ke-6. Berarti Bapak Ibu guru sekalian mengunggah ini paling lambat 30 Oktober. Jadi 30 Oktober. Sudah diunggah semua. Karena nanti tanggal 1 dan 2 November itu sudah proses review dengan guru dan dosen. Nah, tanggal 1 dan 2 November terjadi proses review bersama dosen pembimbing dan ya terkait produk tadi, kemudian ini pekerjaan guru dan dosen. Jadi nilai RPP-nya, menilai video sumber belajar, menilai video praktek mengajar, menilai PTK siklus 1, kemudian menilai diskusi dan presentasi. Nah, ini tugas guru pamong dan dosen. Jadi nanti akan menilai itu semua sesuai menu yang ada di LMS. Kegiatan ini 8 hari pertama PPL 1 RPP 1. Kemudian akan masuk ke PPL RPP 2 hari 1 sampai 6 yaitu tanggal 3 sampai 9 November. Jadi mahasiswa boleh melaksanakan konsultasi dengan guru pamong dan dosen terkait RPP 2, kemudian video, ini video praktek mengajarnya, kemudian PTK siklus 2, Bapak Ibu guru sekalian mengisi LK 3 dan LK 4. Kemudian semua produk yang 4 tadi di atas diunggah pada hari ke-6, berarti paling lambat tanggal 9 November. Pada tanggal 9 November wajib Bapak Ibu sudah mengunggah produk dari PPL RPP 2. Baru hari ke-7 dan 8 dan 11 November di kegiatan review PPL RPP 2. Guru pamong dan dosen. Ini yang PPL RPP 3. PPL RPP 3 dijadwalkan tanggal 18 November. Hari 6 hari. Jadi Bapak Ibu boleh diskusi terkait produk RPP-nya, sumber belajar RPP 3, video praktek RPP 3, kemudian untuk PTK siklus 3, di sini ada 3 LK yang perlu diisi, ada lembar kerja 3.5, lembar kerja 3.6, dan lembar kerja 3.7. Mungkin nanti Pak Gali yang akan lebih detail. Ini sudah PTK lengkap sepertinya. Diunggah hari ke-6, jadi 18 November. Sudah harus masuk di LMS, karena tanggal 19 sampai 22 November itu akan dilaksanakan review RPP dan PTK. Jadi untuk yang RPP 3 itu reviewnya 4 hari. Review 2 hari pertama adalah mereview RPP, dan yang review 2 hari berikutnya adalah mereview ini 10 mahasiswa.
Itu kegiatannya saya rasa sudah lengkap. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Galih, atau mungkin langsung Pak Galih saja menjelaskan bagaimana kegiatan di LMS terkait PPL dan PPK ini. Di presentasi saya, Pak Galih, saya lanjutkan ke Pak Galih. Mudah-mudahan lebih detail nanti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Sakir atas materi, arahan dan bimbingannya. Jadi Bapak Ibu, boleh saya garis bawahi, benar seperti yang disampaikan oleh Pak Sakir, dengan nanti diajak untuk membuat RPP dan PTK selama 3 tahap. Nah, tahapnya itu adalah menghasilkan produk pada masing-masing tahapan. Nah, makanya supaya nanti jenengan nggak kerepotan, disarankan memang mengikuti pola 1. Sehingga sama dari tahap 1 sampai tahap 3 itu hasilnya sama. Itu kalau pengalaman saya waktu mengarahkan ke mahasiswa bimbingan saya di kelas saya. Nanti nggak kerepotan kalau berbeda, memang nggak penting nanti. Itu sederhananya saya memahami seperti itu. Sehingga siklus 1, siklus 2, siklus 3 sama, dan RPP-nya juga sama dengan kegiatan di PPK. Mungkin itu Bapak Ibu benang merah yang bisa kita tarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Sakir. Nah, sekarang berikutnya secara lebih teknis bagaimana kegiatan ini dilakukan di LMS dan bagaimana jadwalnya, kemudian eksekusinya kayak apa, akan disampaikan secara langsung oleh Pak Galih Puji Mulyo, MPD. Nanti Bapak Ibu bisa sedikit berinteraksi dengan beliau jika ada yang belum dipahami. Mungkin begitu. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Bapak. Terima kasih Mas Huta, Pak Sakir, Pak berikan materi yang pertama tadi. Izinkan saya untuk melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Abdul Sakir tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, akhirnya setelah rangkaian padat lokakarya yang sangat panjang, sangat melelahkan, dan mungkin sudah banyak air mata yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian, sudah emosi sudah sangat memuncak gitu ya. Tapi patut kita syukuri Bapak Ibu sekalian, karena sebentar lagi kita akan selesai, tinggal 1 langkah lagi persiapan menuju UKM PPG nanti, UB dan dan rangkaian ini adalah rangkaian untuk mematangkan kita Bapak Ibu sekalian menjadi guru profesional, di mana langkah PPL ini akan sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya, dengan mungkin waktu PPL Bapak Ibu waktu dulu masih kuliah ya, ini pelaksanaannya harus secara daring dan mungkin agak sedikit butuh ekstra keras karena teknisnya itu sebenarnya hampir mirip ketika Bapak Ibu membuat peer teaching ya. Ketika peer teaching dan kompre itu sebenarnya hampir mirip nanti pelaksanaannya ketika PPL. Jaringannya terputus Pak. Atau saya... Oh begitu ya. Mungkin lancar sebenarnya Mas. Mungkin agak terganggu. Bentar, mohon maaf. Lancar. Mungkin kalau lancar ya, mungkin Mas tanya yang sinyalnya agak putus-putus. Pak Miftah yang nggak lancar itu. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya nanti lebih detail, saya akan menunjukkan tampilan di LMS-nya supaya Bapak Ibu nanti ada gambaran terkait pelaksanaan dari PPL ya. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu login seperti biasa ya di LMS, nanti tampilannya biasanya login pertama akan dihadapkan di lokakarya. Nah, kok tidak muncul Pak PPL-nya, yang ada mode lokakarya gitu ya. Nah, karena biasanya Bapak Ibu tidak ngeklik yang PPL ya. Jadi dilihat di bagian menu atas. Di bagian menu atas ini ada PPL, karena nanti di PPL itu kamar sendiri ya, atau halaman sendiri. Jadi ketika sudah login ya, memilih lokakarya madrasah, misalnya kalau Bapak Ibu di madrasah, kalau PAI ya pilih PAI.
kemudian nanti akan muncul lokakarya ini, kemudian silakan pilih PPL ya. Klik PPL, nanti akan muncul modulnya ya. Kalau nanti ada temannya yang mungkin tanya ya kok tidak muncul PPL-nya, nah nanti bagian menu atas ini silakan dipilih modulnya PPL. Nah, Bapak Ibu nanti masih belum bisa melihat kalau login hari ini ya. Mungkin mulai bisa besok atau nanti malam baru bisa login untuk melihat modul dari PPL. Nah, modul PPL ini sudah ada 3, Bapak Ibu. Nanti silahkan di jadwalnya nanti juga akan kami kirim di grup tentang rincian dari kegiatan di setiap harinya untuk PPL nanti. Kita lihat dulu untuk di PPL 1 RPP 1 ya, tadi sudah mulai banyak pertanyaan, nanti juga akan saya jawab ya untuk teknisnya. Ini ya karena memang belum karena belum dibuka sehingga kita tidak bisa melihat. Coba saya reload untuk kita melihat tampilannya. Jadi intinya nanti pasti sering terjadi itu salah kamarnya yang di PPL ini ya. Ketika salah kamar di PPL itu pasti nanti tidak akan muncul. Nah, untuk tampilannya nanti coba akan saya screenshot supaya nanti bisa lebih jelas ya, lebih detail tentang menu-menunya apa saja. Kurang lebih hampir sama dengan Kompri ya. Karena Bapak Ibu kita belum bisa masuk karena ini masih belum ada jadwalnya. Nah, saya selanjutnya akan menampilkan, tadi kan Pak Abdul Syakir men-sharekan tentang lembar kerja atau LK. Ya. Ini yang mungkin tadi pertanyaannya apa sih LK? Nah, LK itu adalah lembar kerja yang digunakan untuk mengisi kegiatan dari Bapak Ibu selama PPL. Nah, LK1 ini digunakan untuk RPP1 ya, RPP1. Mulai dari tempat, tanggal ya, waktu, kemudian pelaksanaan RPP-nya seperti apa. Ini Bapak Ibu yang akan mengisi untuk LK1. Dan LK2 untuk RPP1 ya. PPL1 RPP1 itu mengisi LK 3.1 3.2. Nah, kalau untuk yang RPP2 ya, itu baru LK 3.3 dan LK 3.4. Nah, untuk PPL2 RPP3 itu mengisi LK 3.5, 3.6 dan 3.7. Jadi nanti tinggal mendeskripsikan apa saja yang Bapak Ibu hadapi ketika mengembangkan RPP. Sebenarnya judisnya seperti itu. Nah, di LK37 nanti coba saya buka ya. Untuk LK yang 3.7. Untuk format laporannya juga nanti ada formatnya ya untuk laporan dari PTK-nya. Jadi untuk PTK nanti juga ada teknisnya, untuk formatnya sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal nanti menyesuaikan ya. Sudah tampil ya untuk laporannya, format laporannya ada deskripsi, kegiatan mengajar ya, kegiatan 1, 2, 3, kemudian faktor penyebab, ada kesimpulan sampai dengan saran. Jadi nanti untuk laporan PPL-nya, jadi selain Bapak Ibu membuat PTK, membuat RPP, membuat video mengajar ya, video mengajar sebagai sumber belajar, itu juga ada format laporan untuk PPL-nya. Format laporannya nanti seperti ini, ya, deskripsinya. Itu sebenarnya gambaran dari LK1, LK2 sampai dengan LK7. Ya. Nah, nanti ada tindakannya sampai seperti ini. Itu untuk format laporan PPL-nya. Nah, untuk ini kapan dikumpulkannya? Dikumpulkannya adalah di hari terakhir PPL 2 dan RPP 3 ya, PPL 2 RPP 3. Jadi dikumpulkannya di akhir nanti bersama dengan laporan PTK-nya. Nah, itu untuk PTK-nya. Jadi Bapak Ibu tadi mungkin ada yang di grup ya yang bertanya maupun di chat bertanya tentang bagaimana RPP-nya, materinya apa gitu ya.
materinya RPP-nya adalah RPP yang Bapak Ibu kembangkan ketika lokakarya. Karena ketika lokakarya itu materinya diambil ketika jadwal pelaksanaan PPL. Ya, jadi materinya apa, kemudian waktunya apa, itu kelasnya apa, itu sudah dibuat ketika lokakarya kemarin. Jadi di PPL ini tinggal memperbaiki sedikit, ya, dan kemudian membuat video prakteknya, karena video praktek mengajarnya kan kemarin dipilih ya, dari 3 RPP itu dipilih salah satu. Nah sekarang disuruh membuat ketiganya dengan ketentuan untuk video, ya, video pembelajaran sebagai sumber belajar atau sebagai materinya, ya, itu ketentuannya adalah videonya durasinya 5 menit, ya, 5 menit. Nah, untuk yang sebagai praktek mengajar itu durasinya adalah 15 menit. Jadi Bapak Ibu mengajar di kelas, kalau misalnya luring ya, mengajar di kelas 2 JP. 2 JP-nya di sekolah masing-masing kan mungkin ada yang 30 menit ya, kali 2, kemudian ada yang mungkin 35 menit kali 2 ya. Jadi itu diedit, ya, videonya diedit menjadi 15 menit dengan memotong bagian-bagian yang terlalu panjang. Diambil yang paling penting. Yang penting ini adalah bagian-bagian yang termuat di dalam RPP. Jadi jangan sampai hilang. Muatan-muatan penting di RPP itu jangan sampai hilang. Misalnya ada persepsinya, ada penyampaian karakternya, itu harus tersisipkan, ya, harus tersisipkan di setiap video yang diedit tadi. Jadi Bapak Ibu ngajarnya full, ya, nanti dibantu ya teman di sekolahnya ya. Kemarin ketika pembuatan video itu sudah saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu nanti dibantu dengan temannya mungkin atau keluarganya untuk merekam Bapak Ibu ketika mengajar di kelas, ya, full 2 JP. Nah, 2 JP-nya nanti kan tergantung di sekolah masing-masing. Kemudian diedit, ya, dipotong menjadi 15 menit. Itu untuk praktek mengajar. Nah, ketika membuat video praktek mengajar, harus tercantum video sebagai sumber belajarnya. Jadi kan tadi Bapak Ibu membuat video sebagai sumber belajar ya. Nah, video sebagai sumber belajar ini harus masuk ke dalam video praktek mengajar. Oke. Untuk rincian LMS-nya nanti insya Allah akan saya share ya di grup masing-masing supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat tampilannya kurang lebih hampir sama. Kemudian untuk video ya, video praktek mengajar dan video sebagai sumber belajar harus diupload di YouTube ya. Diupload di YouTube dengan setting publik. Nah, settingnya publik, jangan privat. Kalau nanti privat penguji tidak bisa melihat, ya otomatis nanti Bapak Ibu tidak akan dapat nilai. Jadi Bapak Ibu mohon ketika membuat video praktek mengajar nanti diunggah di YouTube, Bapak Ibu harus settingnya setting publik. Kalau Bapak Ibu tidak bisa minta bantuan keluarga atau mungkin teman ya. Nah, ini saya sambil kita kita diskusi aja. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa menuliskan di chat, nanti akan saya jawab. Nah, apakah video sebagai sumber belajar boleh dari YouTube? Nah, sebagai sumber belajar boleh dari YouTube, tapi harus diedit ya. Harus diedit, ditambahi Bapak Ibu sendiri. Nah, jangan lupa ketika mengambil dari YouTube dicantumkan sumbernya. Misalnya Bapak Ibu tidak bisa membuat animasi cerita tentang Nabi gitu ya. Ada komik di YouTube ya, kartun tentang animasi tentang Nabi, perjalanan Nabi gitu ya, sejarah perjalanan Nabi. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil video tersebut, tapi harus ditambahi dengan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu harus menambahi video itu. Jadi jangan 100% ngambil, itu tidak. Jadi harus ada tambahan-tambahan dari Bapak Ibu, dan Bapak Ibu harus menyantumkan sumbernya. Karena nanti kalau di YouTube mengupload ya karya orang lain tanpa dikasih sumber kan pasti nanti dideteksi copyright ya, pelanggaran hak cipta.
Jika menggunakan pola 1, apakah implementasi RPP PTK dengan durasi 15 menit atau PTK durasi 15 menit? Sama ya, pola 1, pola 2 itu RPP-nya nanti ketika membuat dipraktekkan itu sama, durasinya 15 menit. Kalau PTK nggak ada durasi ya, jadi laporan aja. Pak, kalau dalam ketiga RPP menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, bagaimana cara menyikapi PTK-nya? Judulnya apakah 2 variabel atau ketiganya? Nah, mungkin nanti Pak Syakir yang akan membantu menjawab ya untuk PTK-nya, untuk RPP-nya. Kemudian kalau RPP yang dipakai untuk PPL 1 sampai dengan 3 itu satu RPP yang memiliki 6 JP atau 3 kali pertemuan bisa digunakan untuk PPL 1 sampai dengan 3. Bisa ya, jadi karena itu rangkaian ya, RPP 1 sampai dengan 3 itu kan rangkaian. Kemudian Pak, kalau RPP sudah tertulis 4 JP, apakah harus dirubah lagi menjadi 2 JP? Ya nanti silakan untuk dikonsultasikan dengan guru pamong ya, seperti apa untuk guru pamongnya. Kemudian Pak, kalau RPP sudah tertulis 4 JP, apakah harus dirubah lagi dengan 2 JP? Jadi tadi ya, jadi bisa silakan diubah saja. Kemudian untuk LK 31 dan 32 tadi sudah saya jelaskan ya, untuk LK 31, 32 nanti akan kami kirim di grup Bapak Ibu kelas masing-masing sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat. Apakah RPP kita harus menyesuaikan dengan PTK? Ya, RPP-nya harus sesuai dengan PTK-nya. PTK-nya yang harus mengikuti RPP ya. Karena nanti kan yang dikembangkan menjadi PTK itu adalah RPP. Maaf kalau PTK itu dengan RPP yang berapa? Apakah bebas kita memilih? RPP-nya, PTK-nya harus mengacu RPP yang dipraktekkan ya atau di PPL-kan. Kalau RPP 1, 2, 3 tidak urut bagaimana? Ya kemarin kan harusnya sudah dikonsultasikan ya ketika Lokakarya bahwa membuat RPP-nya ini harus urut, kan mengacu pada Prokmes dan prota di sekolah masing-masing ya. Pada pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2 itu di sekolah jadwalnya materinya apa. Nah, itu harus urut karena pelaksanaan PPL kan tanggal 25 November nanti itu di jadwal di sekolahnya apa. Jadi harus mengacu di prota Prokmes yang ada di sekolah. Pak, kalau video sebagai sumber belajar, apakah guru juga harus tampil dalam video tersebut? Tidak harus ya. Kalau sebagai sumber belajar tidak harus. Kalau sebagai praktek mengajar itu harus ada. Nah, Bapak Ibu boleh milih daring atau luring. Kalau di sekolahnya sudah luring, berarti Bapak Ibu ngajarnya di kelas. Kalau Bapak Ibu di sekolahnya masih luring, ya berarti menggunakan Zoom ya untuk telekonferensi, nanti direkam. Kalau mohon izin bertanya, untuk membuat video praktek mengajar kan 15 menit, mencantumkan video sebagai sumber dalam di dalamnya. Ya, durasinya menjadi 20, tetap 15 menit Bapak Ibu. Jadi menampilkannya tidak secara utuh full ya, jadi hanya dipotong saja. Misalnya ditunjukkan 2 menit atau 3 menit, menunjukkan bahwa Bapak Ibu ini sudah memasukkan video sebagai sumber belajar dalam praktek mengajarnya. Jadi ditampilkan ada ya mungkin 1 menit atau 2 menit. Nah kan video sebagai sumber belajar nanti juga dikumpulkan. Jadi dosen dan guru pamong ini bisa melihat ya hasil karya Bapak Ibu tadi. Nah untuk video sebagai sumber belajar yang kemarin apakah bisa dipakai lagi? Kita tinggal 2 video lagi, apakah begitu? Nah kalau sudah yakin ya, sudah merasa bagus, ya enggak apa-apa ya Bapak Ibu. Yang hasil dari Lokakarya kemarin bisa digunakan lagi. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin ragu ya, masih kurang pede, pengen diperbaiki lagi ya silakan. Ya. Tanya Pak Krimon, kirim ke grup format laporan. Oke, nanti akan kami kirim. Untuk PTK-nya relevan dengan RPP, ya harus relevan dengan RPP-nya. Apakah video 2 JP atau belum diedit kan diunggah juga, maksudnya apakah video yang 2 JP atau
belum diedit. Yang diunggah adalah video yang sudah diedit, ya. Bukan 2JP full, tapi yang sudah diedit. Jadi yang diunggah ke LMS atau yang dikumpulkan ke LMS itu adalah video 2JP yang sudah diedit menjadi 15 menit, ya. Jadi tidak full 2JP, ya. Nanti dosen dan guru pamongnya kasihan nonton full 2JP, ya. Pak, RPP 123 beda tema. Bagaimana, apa boleh dirubah satu tema menjadi 3 RPP? Monggo, itu dilihat di kalender akademiknya. Makanya tadi saya mengatakan dilihat di kalender akademiknya atau di prota promesnya. Di jadwal PPL 1, PPL 2 itu di kalender akademiknya temanya apa, ya. Jadi bukan skenario, tapi memang benar-benar realita yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, Pak, PPL 1 itu kan menggunakan RPP yang diunggah di LMS waktu pertama kan ini ya. Jadi PPL itu kan menggunakan RPP yang sudah diunggah di LMS waktu pertama. Iya, RPP-nya yang diunggah ketika lokakarya. Mohon maaf, sebentar ada telepon. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, ya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan telepon. Jadi kita lanjutkan untuk tanya jawabnya supaya Bapak Ibu ini kalau sudah banyak sekali, ya, sudah 30. Bagaimana dengan jika RPP 123 KD-nya berbeda sedangkan materi PTK-nya dan RPP-nya sama, ya. Bagaimana jika RPP 123 KD-nya beda, sedangkan bagaimana dengan siklus keduanya? Jadi harus disesuaikan, misalnya RPP 1 itu untuk siklus 1, RPP 2 itu untuk siklus 2, dan RPP 3 itu untuk siklus yang ketiga. Jadi harus disesuaikan dengan RPP-nya. Ya. Bagaimana kalau PTK-nya menggunakan RPP 1, sedangkan RPP 2 dan 3 tidak sama tema dan metode pembelajarannya dengan PTK. Ini harus disesuaikan Bapak Ibu karena PTK ini kan bersinergi, ya, karena kita tadi menggunakan pola 1, jadi harus disesuaikan dengan PTK yang dibuat. Jadi Bapak Ibu harus menyesuaikannya. Untuk izin bertanya, misalnya sumber belajar berupa tayangan PPT, lalu kita menjelaskan secara langsung saat pembelajarannya, apakah boleh? Dan untuk yang unggah di YouTube PPT tersebut dijadikan video, ya boleh. Namun Bapak Ibu ini sebagai sumber belajar, ya, boleh. Bapak Ibu bisa tinggal menambahkan atau mengisi suaranya, ya. Jadi videonya ini tidak hanya PPT yang bergerak saja, tapi ada penjelasannya dari materi tersebut. Apakah video praktek mengajar kemarin sudah kita lakukan pada tugas lokakarya bisa digunakan lagi? Boleh, ya, boleh digunakan lagi. Karena memang lokakarya itu persiapan untuk PPL. Jadi kegunaan lokakarya kemarin itu kan digunakan untuk persiapan Bapak Ibu menyongsong PPL. Oke. Sesuai kalender sekolah, RPP 3 berbeda pembahasannya dengan RPP 1. Bagaimana? Nah, monggo, karena ini sudah sesuai, ya berarti ya memang bisa digunakan. Ya. Pak, untuk RPP 123, materinya harus sama atau berbeda. Nah, ini tadi, ya, sudah saya sampaikan. Pembuatan PTK dan ada siklus dan pembuatan PTK minimal 3 bulan. Gimana Pak? Apakah bisa menyelesaikan? Nah, PTK-nya ini adalah disesuaikan ketika pelaksanaan PPL-nya, Bapak Ibu. Jadi ketika PPL 1, PPL 2, PPL 3, itu waktunya menyesuaikan tersebut, ya, menyesuaikan pelaksanaan dari PPL-nya. Jadi Pak, jadi dalam membuat video pembelajarannya
3 video setiap kita mengajar dan 1 video sumber belajar. Ya, jadi begini Bapak Ibu, untuk membuat video pembelajarannya atau video praktek mengajarnya itu 3 ya. 3 itu RPP 1 itu 1 video mengajar, 1 video sumber belajar. Nanti RPP 2 itu 1 video praktek mengajar, 1 video sumber belajar. Nanti RPP 3 itu 1 video praktek mengajar, 1 video sumber belajar. Jadi totalnya 3 video praktek, 3 video sumber belajar. Jadi 6 ya jumlahnya. Berarti gak masalah nggih, misalnya tidak sesuai tanggal, maksudnya misalnya RPP masih bab pertama, ya. Untuk PTK sebenarnya diharapkan mengacu pada RPP 1, 2, dan 3 yang sudah disiapkan saat lokakarya, sehingga saat PPL dapat melakukan praktik sekaligus meneliti, berarti memilih pola 1. Tetapi tidak ada masalah ketika mengambil pola 2, artinya memisahkan antara PTK dan RPP yang ya itu jawaban dari Pak Abdul Syakir, okay? Untuk Bapak Ibu tadi yang bertanya terkait penggunaan PTK-nya. Kemudian Pak, bagaimana kalau madrasah belum memiliki media penampilan video, boleh diganti media visual, misalnya gambar dan lainnya, monggo. Tapi harus sesuai dengan RPP-nya ya. Misalnya Bapak Ibu di RPP-nya itu menampilkan video, ya berarti harus ditampilkan ya, videonya harus ditampilkan. Kalau di RPP-nya menampilkan gambar visual, ya berarti nanti ketika praktek harus ditampilkan atau ditunjukkan. Intinya apa yang Bapak Ibu tulis di RPP itu harus terpraktekkan ketika membuat video praktek mengajarnya. Untuk jumlah siswa di kelas, apakah boleh sama dengan aturan pembuatan video pembelajaran yang kemarin, Pak? Maksudnya siswa tidak harus full 6 orang, 10 orang, sehingga tidak bising. Monggo, itu sesuai kondisional saja Bapak Ibu di sekolah masing-masing ya. Mungkin kan pembelajarannya masih 50% masuk, 50% dari rumah, mungkin ada ya. Jadi Bapak Ibu boleh, misalnya kalau mungkin kelasnya ini terlalu penuh, nanti kalau mengajar full ya, terlalu banyak, itu bisa dikondisikan 6 sasukan nanti. Bagaimana kalau RPP yang dipakai sejak awal pas pakai waktu PPL tidak sesuai dengan prota promes waktu PPL? Nah, monggo nanti dikonsultasikan dengan guru pamong ya dan dosen. Membuatnya ini kan harus sesuai dengan jadwal PPL dulu harusnya ketika lokakarya ya. Nanti silakan dikonsultasikan dengan guru pamong dan dosen ya. Jika RPP 1 menggunakan metode daring, RPP 2 dan 3 pakai luring, apakah boleh Pak untuk mengenakan anak daring menggunakan Zoom? Nah, monggo nanti silakan kesepakatan dengan dosen dan guru pamong ya untuk skema tersebut. Itu kan sebenarnya kondisional yang ada di sekolah ya, di sekolahnya menggunakan apa. Pak, untuk praktek yang sudah dibuat jika tidak sesuai dengan waktu tanggal pelaksanaan PPL, ya monggo nanti harus dirubah ya, karena memang pelaksanaan PPL ini harus sesuai dengan pelaksanaan yang ada di sekolahnya. Nah, misalnya di sekolahnya jadwalnya Bapak Ibu mengajar bab itu adalah hari Rabu, ya berarti Bapak Ibu bisa membuat, pengen Bapak Ibu memajukan jadwalnya, pengen agak maju gitu ya, pengen nanti ada waktu untuk ngedit, ya silakan, tapi pas minggunya ini harus minggu yang sama, minggu di kalender akademiknya atau di prota promesnya itu harus sama dengan minggunya. Harinya enggak masalah Bapak Ibu maju ya, karena mungkin biar agak longgar ngedit videonya ya, mungkin maju hari Selasa, hari Senin konsultasikan dulu dengan dosen dan guru pamong, kemudian hari Selasa sudah mulai membuat video praktek mengajarnya, atau mungkin sudah memperbaiki langsung bisa membuat, atau mungkin hari Rabunya baru mulai membuat. Jadi akan lebih enak gitu ya, karena waktu untuk ngedit itu kan biasanya agak lama.
Pak, apakah memang betul istilah yang dipakai PPL 1 itu ya? PPL 1 itu RPP 1, PPL 2 PPL 1 RPP 1, PPL 1 RPP 2, ya, PPL 3 RPP 3. Jadi itu memang istilah-istilah yang digunakan untuk PPL kita ini ya. Jadi jangan salah, PPL 1 itu ada 2 RPP, PPL 2 itu ada 1 RPP namanya RPP 3. Ya. Nah, berarti kita membuat 3 RPP, 3 video sumber belajar, 3 video praktek, dan 1 PTK. Apakah betul seperti itu? Iya, betul Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membuat itu tagihannya ya, tagihan untuk PPL 1 dan PPL 2 itu adalah 3 RPP, 3 video sumber belajar, 3 video praktek belajar, dan 1 PTK. Nah, semua itu nanti dibuat, diunggah, dan juga ada LK1 ya, lembar kerja dari mahasiswa itu sampai dengan 7 ya, 3.1, 3.2 sampai dengan 7, ditambah laporan PPL-nya ya, dan laporan hasil PTK. Jadi ada penambahan yaitu LK1 sampai dengan 7 ya, 3.1 sampai dengan 3.7, ditambah laporan PPL dan juga laporan hasil PTK-nya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti lumayan lah nanti di akhir supaya tidak numpuk-numpuk itu segera dikerjakan, mumpung ini masih waktunya masih longgar ya, karena nanti di PPL 2 RPP 3 itu lumayan berat numpuknya karena ada laporan PPL-nya juga, ada PTK yang sudah sampai hasil ya. Nah, Bapak Ibu juga boleh menyicil untuk UKIN ya. Karena UKIN nanti skemanya masih sama seperti PPL ini. Bapak Ibu lihat di jadwal UKIN-nya, kapan UKIN-nya nanti ya, uji kerjanya ya. UKIN-nya kapan, Bapak Ibu juga bisa langsung menyicil ya, materinya, RPP-nya bisa dicicil. Tapi lebih bagusnya Bapak Ibu fokus dulu di RPP 1, 2, dan 3 ini, baru nanti menyiapkan untuk UKIN-nya. Sambil itu juga boleh menyiapkan untuk berkas-berkas portofolionya, portofolionya untuk UKIN nanti juga sudah mulai dipersiapkan sejak jauh-jauh hari. Jadi ketika longgar, mungkin Bapak Ibu bisa menyicil untuk mengumpulkan sertifikat-sertifikat, kemudian SK-SK yang digunakan untuk UKIN. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, bagaimana cara mencantumkan jika video milik orang lain? Nah, itu harus dicantumkan ya, sumber alamatnya itu di-copy dari mana. Maka ketika Bapak Ibu mengunduh misalnya dari YouTube, itu ditambahi video, ditambahi Bapak Ibu keterangannya dari Bapak Ibu, terus ketika mengupload itu di kolom deskripsi dicantumkan link dari mengambil videonya dari mana. Jadi nanti tidak kena copyright-nya. Apakah RPP UKIN harus berbeda dengan RPP di PPL? Ya beda karena UKIN itu kan nanti masih bulan Desember, Bapak Ibu. Jadi materi yang Bapak Ibu ambil itu adalah materi di bulan Desember, ya, sesuai dengan kalender akademik. Kalau kalender akademiknya ketika bulan Desember nanti sudah UAS, Pak, sudah ujian akhir sekolah ya, Bapak Ibu bisa maju di bulan November di bagian akhir itu materinya apa, di bulan November itu materinya apa. Nah ini kan tadi ya, misalnya materinya sudah habis itu maju ya, mengambilnya maju di bulan November. Pak Gale, apakah dalam video praktek belajar jika siswa 25 atau lebih boleh mengikuti semuanya atau sebagian? Monggo, itu kondisional dari Bapak Ibu, boleh memasukkan semuanya, boleh, malah bagus ya. Tapi kalau dirasa kelasnya ini memang mungkin aktif ya, rame ya, Bapak Ibu mungkin nanti kendala dalam mengaturnya gitu ya, memanajemennya, mungkin bisa dibuat separuh ya, mungkin 15 atau mungkin 10 itu boleh ya, karena memang kita harus menunjukkan nanti ke guru pamong maupun ke DPL ini kondisi kelasnya
stabil gitu ya, supaya suaranya nanti bisa masuk ya, supaya bisa bagus lah kondisionalnya. Nah, maka kalau misalnya kelasnya ini 25 tapi kondisinya bisa Bapak Ibu atur tenang ya, monggo nanti bisa digunakan 25 siswa itu masuk semuanya. Tapi kalau misalnya ini terlalu lame gitu ya, nanti di mode separuh aja. Jadi separuhnya itu daring, separuhnya itu online ya. Jadi nanti ada 2 perangkat, satu untuk menampilkan materi yang ada anak-anak di kelas, yang satunya itu nanti untuk melihat anak-anak yang mengikutinya secara daring, itu juga boleh. Jadi diperkenalkan Bapak Ibu menggunakan 2 konsep ya, boleh menggunakan konsep luring maupun daring. Makanya berarti untuk PTK penunjang laporan berarti untuk menunjang laporan PTK, apakah RPP yang digunakan hanya 1 RPP dengan 3 kali pertemuan. Ya, ini disesuaikan dengan 3 RPP yang ada di PTK-nya, ya. Di RPP di PPL-nya. Ya. Jadi nanti melihat di sananya. Pak Khalid boleh mengedit video sumber belajar dari YouTube yang hanya memotong dan mengganti suara video, boleh ya, tapi itu tadi ya, jangan lupa menyantumkan alamat dari sumbernya, aslinya dari mana, sehingga tidak terkena plagiasi. Pak, boleh saya mengubah PTK tidak sama dengan proposal PTK sebelumnya, hanya ada 1 PP. Metode pembelajarannya, sedangkan saya akan ubah PTK-nya dalam RPP 2 dan 3 sama dengan metodenya. Oke, nanti silakan dikonsultasikan ya dengan dosen dan guru pamongnya. Mungkin nanti juga di setiap kelasnya Bapak Ibu juga akan mendapat bantuan ya, karena judulnya kan kita PPA-nya ini klinis ya. Jadi nanti membantu Bapak Ibu dalam mengembangkan perangkat pembelajaran maupun PTK-nya dalam pelaksanaan PPA. Pak, bolehkah video sebagai sumber belajar berdurasi 5 sampai dengan 10 menit? Boleh saja, okay? Tapi nanti yang ditampilkan dalam video praktek mengajarnya hanya 1 menit saja. Jadi ditunjukkan kalau memang ketika praktek mengajar, Bapak Ibu menggunakan video sebagai sumber belajarnya. Nah, video sumber belajarnya nanti juga diupload di LMS sebagai bahan lainnya atau bahan pendamping lainnya. Saat praktek mengajar kan kita menggunakan 6 sampai dengan 8 anak. Bagaimana dengan laporan PTK-nya, Pak? Apakah semua laporan anak dalam satu kelas atau sesuai dengan yang kita praktekkan? Sesuai mawon, karena yang digunakan adalah itu yang akan kita ukur atau kita teliti. Ya. Kemudian Pak, apakah ada waktu khusus untuk konsultasi Zoom dengan guru dan dosen pembimbing? Ya, nanti akan ada waktu khusus di jadwal setiap hariannya. Ya. Setelah ini karena kami juga akan ya, nanti pukul 1 siang, jadi Bapak Ibu nanti akan ada bantuan dari Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong terkait pengembangan RPP-nya. Jadi nanti akan lebih intensif per kelasnya, ya, dan sampai dengan nanti tahap review di hari ke-7 dan hari ke-8. Kemudian ini tadi sudah ya, untuk mencantumkan link asli dan dalam deskripsinya. Untuk mengambil video praktek mengajar, apakah boleh satu arah, Pak, seperti pakai tripod? Boleh saja, itu kalau ngajarnya via daring ya, mungkin Bapak Ibu kesulitan, tidak ada yang sebagai kameramen ya, yang nyuting dari kanan, dari kiri gitu ya. Boleh dari salah satu saja, misalnya dari sebelah kanan gitu ya, nanti pakai tripod, ditaruh situ, di sebelah kiri atau di sebelah kanan gitu ya, Bapak Ibu ngajar dengan siswanya berinteraksi. Nah, nanti kalau mungkin kurang bagus ya bisa dilakukan edit ulang atau melakukan rekaman ulang. Jadi nanti itu videonya diedit, ya, dipotong, kemudian mungkin suaranya kurang keras bisa dikeraskan melalui editing video. Bapak Ibu bisa minta bantuan, mungkin ada teman atau tetangga atau pakai mungkin ada jasa ya untuk melakukan edit video. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu yang memiliki kendala dalam mengedit video, mungkin tidak bisa, mungkin komputernya kurang mendukung gitu ya, Bapak Ibu boleh minta bantuan ya, karena
karena memang membuat video itu kan ya agak lumayan susah ya mengeditnya, mungkin perangkatnya kurang mendukung, ya itu bisa saja terjadi ya, atau mungkin ada kelemahan yang mungkin sampun sepuh ya, mungkin bisa minta tolong anaknya, bisa minta tolong tetangganya atau temannya yang bisa ya. Tentang teknis penyusunan PTK nanti akan dijelaskan lebih rinci saja dengan dosen ya, dengan guru pamong. Nanti akan lebih enak dengan dosen dan guru pamong. Biasanya nanti ya seperti ketika lokakarya kemarin ya, Bapak Ibu, ketika lokakarya kemarin ketika dengan dosen dan guru pamong itu kan dijelaskan secara intensif ya ketika menggunakan Zoom. Nanti kalau saya menjelaskan urutannya nanti menyalahi tupoksinya, karena tupoksi saya ini hari ini hanya sosialisasi pelaksanaannya. Untuk teknisnya pembuatan PTK dan juga RPP sampai dengan video dan selanjutnya nanti dengan dosen dan guru pamong ya, Bapak Ibu bisa mengkonsultasikan dengan baik dengan beliau gitu ya. Oke, sampai di situ Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit, atau mungkin ditujukan kepada Pak Syakir. Pak Syakir di sini masih on ya Pak Syakir, mungkin Pak Syakir ingin menambahkan. Oh sepertinya Pak Syakir sudah keluar. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, kami persilakan. Berkas-berkas yang perlu disiapkan untuk UKIN. Nah, ini tidak apa-apa ya, kita bahas sedikit di sini tidak apa-apa, supaya Bapak Ibu bisa menyiapkan jauh-jauh hari. Karena di UKIN itu ada 4 komponen, Bapak Ibu. Ada 6 sebenarnya. 4 komponen itu wajib, 2 komponen itu adalah bersifat sunnah, ya, boleh dikumpulkan, boleh tidak. Tapi yang 4 komponen ini adalah wajib. Wajib itu apa saja? Wajib itu adalah yang pertama itu prestasi, ya. Prestasi dari Bapak Ibu, misalnya pernah menjadi guru teladan, pernah menjadi duta apa, ya, pernah menang lomba apa. Kemudian yang kedua adalah pencarian informasi. Nah, pencarian informasi ini Bapak Ibu mengikuti pelatihan atau seminar atau webinar ya, atau workshop ya, atau TOT. Nah, itu harus sebelum menjadi mahasiswa PPG. Kapan Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG? Yaitu di bulan Agustus. Artinya seluruh sertifikat, SK-SK, piagam-piagam itu harus sebelum bulan Agustus tahun 2021. Itu yang digunakan untuk portofolio. Jadi kalau Bapak Ibu mengunggahnya di bulan September ya, baru ngikut webinar di bulan September, di bulan Oktober baru terbit jurnalnya, itu tidak bisa digunakan. Yang bisa digunakan adalah bulan Agustus ke bawah ya, sampai dengan 2 tahun. Tidak 3 tahun, mohon maaf, sampai dengan 3 tahun ya. Sampai dengan 3 tahun. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan hasil penelitian ya, jurnal atau mungkin piagam atau sertifikat pelatihan itu kadaluarsanya 3 tahun ke belakang ya. Dihitung dari bulan Agustus 2021 ke belakang. Berarti sampai dengan 2018 ya. Sampai dengan Agustus 2018 itu bisa digunakan, tapi ke bawah ya, 2018 ke bawah berarti piagam, sertifikat, SK-SK tidak bisa digunakan untuk portofolio. Ya, itu tadi yang pertama ada prestasi, ada publikasi, ya, ada pencarian informasi, ada deskripsi diri. Deskripsi diri nanti rinciannya akan lebih lanjut nanti dikatakan ya, tapi yang perlu dipersiapkan itu misalnya publikasi, Bapak Ibu punya artikel, punya hasil karya ya, misalnya membuat lagu, membuat multimedia ya, media pembelajaran, misalnya membuat membuat patung atau membuat tari ya, itu bisa digunakan sebagai komponen pendukung dari portofolionya. Kemudian pengabdian ya, pengabdian masyarakat maupun pengabdian di sekolah, misalnya
menjadi pengawas UN ya, ujian nasional atau pengawas akhir sekolah ya, UAS ya, ujian akhir sekolah, atau pengawas UTS, atau panitia penerimaan peserta didik baru, atau menjadi panitia 17 Agustus ya. Itu boleh digunakan, Bapak Ibu harus menunjukkan nanti SK-nya. Jadi mulai dari sekarang boleh ya sambil menyicil mengumpulkan SK-SK, misalnya menjadi pengurus Dharma Wanita, menjadi pengurus ibu-ibu arisan, ibu PKK ya, atau menjadi Panwaslu, Bawaslu, itu boleh dari sekarang dikumpulkan SK-SK-nya ya, atau piagam-piagamnya atau sertifikat-sertifikatnya. Tapi dilihat usianya ya, hanya 3 tahun usianya. Ya, nanti akan lebih detail dijelaskan setelah PPL. Persiapan BUKIN 1 minggu sebelum BUKIN, Bapak Ibu akan kita berikan sosialisasi untuk menyiapkan berkas-berkas untuk portofolio nanti. Nah, sekarang fokusnya ke UKIN dulu ya, karena UKINnya lumayan nanti ya bikin nangis-nangis lagi, semoga tidak ya. Ibu-ibu ini sudah banyak yang bercurhat nangis-nangis setiap malam ya. Bapak-bapak sih syukur dadi. Tapi kalau ibu-ibu ini kan biasanya agak perfect ya, karena mungkin ya begitulah curhatannya. SK operator boleh, SK semuanya boleh ya. Nah, tapi usianya harus 3 tahun, tidak boleh 5 tahun ya. Untuk publikasi media pembelajaran tidak sesuai dengan maba, boleh saja ya. Nanti karena mendukung sebagai pengembangan kompetensi diri, kan kayak Panwaslu, Bawaslu itu kan sebenarnya juga tidak ada kaitannya dengan, tapi kan itu bentuk pengabdian Bapak Ibu kepada masyarakat ya. Kepala sekolah, malah bagus ya. Nah, Kurdi hadir, yang Kurdi hadir ya. Berarti saya gak bisa lulus ya Pak, karena sudah tua. Insya Allah lulus ya. Kita tidak pernah tahu takdir itu seperti apa. Yang penting kita berusaha menjalannya dengan sungguh-sungguh. Insya Allah akan mengijabahi segala usaha-usaha kita dengan hasil yang maksimal. Yang penting kita berusaha dulu, jangan pantang menyerah. Ya. Untuk media yang tidak sesuai dengan materi PPG boleh tadi ya. Untuk ini ada lagi nggak pertanyaannya? Kalau prestasi tidak ada, gimana Pak? Kan wajib. Nah, prestasi itu tidak wajib yang prestasi ya, yang prestasi dan pengabdian masyarakat itu tidak wajib. Yang wajib itu publikasinya, pencarian informasi, ya, kemudian deskripsi diri. Satunya apa ya? Lupa saya. Yang komponen penting itu 4 ya, ada 4. Publikasi ilmiah, pencarian informasi, deskripsi diri. Nanti satunya lupa saya nanti pas sosialisasi nanti kita akan lebih detailkan ya. Kalau yang pengabdian masyarakat sama prestasi itu tidak wajib. Jadi Bapak Ibu bisa bisa ada, bisa tidak ya. Kalau ada ya lebih bagus ya, menambahi poin nilainya. Nanti kan ada akumulasi hitungannya ya untuk Bapak Ibu untuk komponen portofolio. Jadi kalau mungkin komponen portofolionya sedikit, nanti kan bisa didukung atau dinaikkan ketika Bapak Ibu membuat RPP-nya, berarti harus bagus ya, video prakteknya juga harus bagus untuk mendongkrak nilai hasil dari portofolionya. Karena komponennya ini saling berkaitan kalau ketika UKIN ya. Nah, ketika UP beda, kalau UP ya UP, tidak ada kaitannya dengan UKIN. Tidak ada kaitannya dengan UKIN. Jadi ketika nilai UKIN-nya bagus, ketika nilainya UP-nya jelek di bawah KKM, ya berarti nggak lulus. Ya. Jadi harus, karena ini bukan akumulasi dari nilai UKIN dan UP, dan juga bukan akumulasi nilai dari keseluruhan proses pembelajaran ya. Bapak Ibu misalnya dari pendalaman materi, dari lokakarya, dari PPL itu nilainya tinggi-tinggi. Nah, ketika di UKIN bagus, ketika di UP jelek, terus tidak lulus. Nah, Bapak Ibu ini karena ini bukan rangkaian ya, bukan akumulasi
seluruh nilai dari proses pendalaman materi sampai dengan UKIN itu dijumlah ditambah dengan UP dibagi rata-rata, enggak, karena berdiri sendiri-sendiri. Jadi ketika proses tahap per tahapnya Bapak Ibu sudah lulus, di ketika UKIN Bapak Ibu harus juga lulus UKIN dengan KKM-nya 70 ya. Kalau UP juga sama dengan KKM 70. Kalau UKIN ada akumulasi dari portofolio dan perangkat pembelajaran dan prakteknya ya, 3 komponen kalau UKIN. Kalau UP itu hanya 1 komponen saja. Bapak Ibu akan menghadapi ujian pengetahuan menggunakan komputer ya. Semoga saja nanti untuk UP Bapak Ibu gelombang 2 itu berbasisnya LPTK ya, offline. Tidak kayak kemarin yang batch 1 yang berbasis domisili, itu lumayan ya bikin berkeringat dingin ya, agak susah karena di jaringan di masing-masing daerah itu kan terkendala. Kalau ujian dari rumah itu banyak sekali kendalanya. Bahkan kemarin yang dari Aceh itu ketika mengerjakan listriknya mati, harus naik motor langsung bawa helm, menempuh perjalanan hampir lebih 30 km untuk mencari listrik yang nyala. Jadi kami harus menunggu 1 jam. Gurunya ini mahasiswa B1 itu naik sepeda motor ya di tengah hujan untuk mencari listrik yang nyala sampai ke tengah kota. Itu di Aceh kemarin, mahasiswa dari Aceh. Dan alhamdulillah akhirnya bisa sampai ketemu daerah yang internetnya nyala, terus akhirnya mengerjakan. Itu ya kita berharap semoga untuk UP ke depan ini untuk Bapak Ibu ini tidak berbasis domisili, karena kalau berbasis domisili ya itu kendalanya. Kalau di daerahnya Bapak Ibu itu internetnya mati, waduh itu yang agak susah ya Bapak Ibu, karena waktunya dalam 1 hari. Meskipun waktunya berhenti, itu waktunya dalam 1 hari. Jadi Bapak Ibu harus mencari, ketika listrik mati harus segera mencari sumber listrik yang ada atau yang nyala di daerah tersebut. Berbeda kalau berbasisnya LPTK kan Bapak Ibu ujiannya datang ke LPTK terdekat. Misalnya di sini kan tadi ada yang dari Garut ya, ada yang dari Jawa Barat, ada yang Jawa Tengah. Itu LPTK terdekat ya. Kalau di Garut bisa ikut ke Bandung ya, UIN Bandung, bisa ikut ke UPI, bisa ikut ke Jakarta ya, yang terdekat dari rumah. Tapi ke LPTK ya, ke kampus ya. Kalau yang di Malang mungkin bisa ikut Malang, yang mungkin di Jawa Tengah ya bisa ikut UIN Semarang ya, UIN Walisongo, atau ikut ke UIN UNES ya, Universitas Negeri Semarang ya, atau ikut ke UNY. Jadi banyak pilihan kalau Bapak Ibu ikut yang berbasis LPTK. Semoga saja ya kasus COVID-nya tidak naik. Kalau COVID-nya naik ya kita nanti berbasis domisili, berarti di rumah Bapak Ibu masing-masing. Itu sekilas nanti UP-nya ya, tapi jangan terlalu dipikir sepaneng dulu, fokus ke PPL-nya dulu. Dan kalau menilai UKIN apakah dari LPTK ya nanti sama ya, dari LPTK semuanya fungsinya. Kalau dari UP baru nanti secara sistem Bapak Ibu bisa ikut di Malang, bisa ikut di LPTK terdekat dari rumah masing-masing Bapak Ibu. Kepala madrasah menggunakan SK guru sebagai panitia ujian pengawasan. Itu boleh digunakan ya. Pertanyaannya terakhir untuk SK. Tapi harus 3 tahun ya, jangan sampai usianya pas ketika Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG itu digunakan gunakan. Itu dia Bapak Ibu mungkin sekilas tentang PPL. Untuk tadi ya menu-menunya karena masih belum terjadwal, jadi kita belum bisa praktek, tapi insya Allah nanti akan saya kirimkan menunya kurang lebih bersama, termasuk nanti juknis ya, juknis rincian perharinya, kemudian LK1, LK 3.1 sampai dengan LK 3.7, dan juga laporan PPL. Nanti insya Allah kami kirimkan ke grup masing-masing, dan mungkin Bapak Ibu ada kendala mungkin nanti bisa disampaikan ke teman-teman di kelas ya, di WA grup kelas atau di Telegram. Nanti insya Allah saya juga akan
bantu menjawab dan membalas. Mungkin nanti lebih intensif ya dengan dosen dan pamong terkait pengembangannya. Jangan sampai nanti pengembangannya ini salah ya, karena nanti akan fatal ketika pengembangannya salah. Jadi Bapak Ibu bisa mengacu di pengembangan RPP-nya itu mengacu pada Protapopmes sesuai pelaksanaan PPL. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Kalau mungkin ada yang masih belum sesuai dengan pelaksanaan PPL RPP-nya, nanti bisa dikonsultasikan lagi dengan pamong dan dosen untuk pembuatan RPP 123 yang digunakan untuk PPL 1 dan 2. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertitip pesan untuk selalu menjaga kesehatannya ya, karena memang rangkaiannya semakin hari ini akan semakin berat sebenarnya. Tidak sebanding dengan yang kemarin ya. Kalau di pendalaman materi, kemudian lokakarya itu lumayan berat ya, karena waktunya mepet. Kalau ini waktunya agak longgar ya. RPP 1 itu kan 6 hari, jadi agak longgar. Nah, cuma mungkin perlu difokuskan lagi mungkin dalam pembuatan ujiannya itu harus mengacu ke RPP-nya. RPP-nya harus fit dulu dengan dosen ya. Kalau dosen dan guru pamong sudah fix, mengatakan oke, baru silakan Bapak Ibu membuat video praktek pengajarnya. Dibuat sebagus mungkin, ya, saya kira Bapak Ibu sekarang sudah canggih-canggih ya, bisa menggunakan berbagai aplikasi yang secara online maupun gratis ya, banyak sekali di internet. Bapak Ibu bisa mencari aplikasinya. Dan semoga berjalan lancar dan PPL ini menjadi jalan Bapak Ibu untuk menjadi guru profesional, menjadi ikhtiar Bapak Ibu, persiapan Bapak Ibu untuk menjelang KIN dan P nanti. Semoga berjalan lancar dan mohon maaf ada kekurangan dan kesalahan. Jumpa lagi nanti di sosialisasi UKIN yang dakdikdukdernya nanti ya di UKIN dan B kita akan bertemu lagi dan semoga nanti yang ini ya sebagai evaluasi sedikit Bapak Ibu yang kemarin lokakarya dan kompre belum ada yang belum dinilai oleh dosen dan guru pamong, segera menghubungi guru pamong dan dosennya ya. Jadi saya mohon Bapak Ibu yang dinilainya itu masih belum lulus atau belum dinilai oleh guru pamong dan dosennya, segera menghubungi guru pamong dan dosennya ya, karena hari ini hari terakhir ya untuk lokakarya. Sebenarnya kemarin, tapi silakan lah hari ini kalau ada yang belum dinilai atau belum lulus ya, dicek nilai, silakan nanti diupdate. Kalau misalnya belum lulus, silakan menghubungi dosennya, jangan dibiarkan ya. Nanti kalau Bapak Ibu tidak lulus ketika PPL ini, Bapak Ibu tidak bisa lanjut untuk UKIN dan UP, karena syarat UKIN dan UP itu harus lulus rangkaian pembelajarannya, mulai dari pendalaman materi itu harus lulus, dari lokakarya harus lulus, dari PPL harus lulus, karena itu rangkaian pembelajaran ya. Bapak Ibu harus lulus. Maka kalau ada yang belum dinilai atau ada yang belum lulus, misalnya di pendalaman materi ada yang belum lulus, silakan menghubungi kami atau dosen pembimbingnya atau guru pamongnya ya. Silakan Bapak Ibu menghubungi, dicek lagi ya, karena nanti betul ya, karena untuk UKIN itu harus mengupload surat keterangan Bapak Ibu lulus di setiap tahap. Nanti ada surat dari kami akan rekap. Nah, yang boleh mengikuti UKIN dan UP itu adalah yang lulus di seluruh rangkaian pembelajaran, mulai dari pendalaman materi, lokakarya, hingga PPL. Oke. Jadi kami mohon untuk selalu mengecek dan mengkomunikasikan dengan dosen dan termasuk kepada kami dari tim LMS. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Ini mohon izin Pak Miftah ya, langsung kita tutup saja karena mungkin nanti setelah ini kita akan persiapan untuk dengan guru pamong dan dosen. Untuk presensinya Bapak Ibu nanti akan kami kirimkan ke grup. Jangan lupa ini di screenshot, mumpung masih belum di screenshot karena nanti untuk bukti Bapak Ibu mengikuti presensi kehadiran. Jangan lupa di screenshot dahulu. Pak Miftah hadir ya? Saya kembalikan ke Pak Miftah. Monggo. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Galih. Jadi demikian Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kami komitmen untuk mengantarkan Bapak Ibu lancar ya sampai tahap akhir dengan catatan dengan syarat Bapak Ibu juga semangat. Kalau kami semangat sampai pukul 12, pukul 1 dini hari ya Bapak Ibu berarti juga setidaknya bisa ngimbangin kami. Nah, akhirnya nanti semuanya bisa sesuai dengan harapan kita bersama. Insya Allah. Dan nggak usah sungkan-sungkan untuk selalu koordinasi dan konsultasi terkait tentang persoalan yang dihadapi selama PPG ini. Demikian Bapak Ibu, semoga PL bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf dari Odi jika ada kekurangan atau kesalahan dalam mendampingi sosialisasi Bapak Ibu. Atur kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, Bapak Ibu. Monggo bisa saling bersapa-sapa. Terima kasih Pak Galih. Terima kasih. Terima kasih Pak Galih dan Pak. Terima kasih Bapak.